Halo teman-teman, selamat datang di series Golang dan kita saat ini masih belajar variabel. Jadi di video yang pertama itu variabelnya kita hanya belajar sekilas bagaimana cara menginisiasi variabel di bahasa Golang. Nah, kali ini kita akan lanjut untuk belajar lebih banyak lagi mengenai variabel di bahasa pemrograman Golang. Nah, teman-teman, sebenarnya bahasa pemrograman Golang itu tidak hanya var ya untuk variabelnya, ada juga cons. Nah, apa perbedaan keduanya? Jadi var itu dapat diubah nilai value-nya. Contohnya seperti ini. Var kita punya variabel angka, kemudian kita isi dengan nilainya 1 gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengubah isi dari variabel angka 1 menjadi angka 2 misalnya. Ini var dapat dilakukan. Angka 2 sama dengan angka sama dengan variabel isinya 2. Nah, kalau kita execute, kita run gitu, hasilnya keluar angka 2 gitu ya. Kalau kita isi angka 3, maka hasilnya adalah angka 3. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi berbeda dengan cons. Cons ini adalah konstan, artinya nilainya tetap, tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi kalau misalnya kita punya cons angka dengan tipe data in, kita ingin ubah angkanya menjadi isinya menjadi 3, itu akan error teman-teman. Nah, seperti ini errornya. Cannot assign to angka, karena memang variabel dengan konstan itu tidak bisa dilakukan perubahan pada value-nya, teman-teman. Jadi kita akan belajar mengenai one line variabel. Nah, teman-teman, kalau misalnya punya variabel lebih dari satu gitu ya, misalnya di sini kita punya variabel angka 1, misalnya angka 2 gitu kan. Nah, dengan tipe data in kita punya nilainya 1 misalnya untuk angka 1 dan angka 2 dengan nilainya 2. Nah, kalau kalian ingin melakukannya seperti ini bisa gitu teman-teman. Dan kita tinggal execute aja angka 1, angka 2. Nah, kalau kita run, hasilnya adalah error teman-teman. Kenapa ini error? Karena kita tidak membutuhkan not use ya. Angka 1 di line 8 di not use digunakan. Ini kita jadikan dulu komen. Nah, kita lakukan executable angka 1 dan kedua. Hasilnya keluarlah 1 dan 2. Jadi teman-teman bisa melakukan one line variable seperti ini untuk punya lebih dari satu variabel gitu ya. Nah, untuk cara lainnya teman-teman, ada lagi cara lain. Misalnya kita ingin melakukan blocking ya, bukan docking. Sorry. Jadi kita bisa melakukannya seperti ini teman-teman. Variable terus di dalam blockingnya ini kita ingin membuat lebih dari satu lagi. Ini berbeda dengan one line kan itu langsung satu garis gitu kan ya, satu baris saja. Nah, kalau pakai blocking itu bisa lebih dari satu juga. Misalnya di sini ada angka 1 sama dengan 1 gitu ya. Angka 2 sama dengan 2 gitu. Nah, di sini ada angka 3 sama dengan 3 gitu isinya. Nah, kita ingin ngeprint salah satu nih. Misalnya kita coba ingin ngeprint yang angka 1 aja. Kita coba apakah akan berjalan. Ternyata tidak bisa. Jadi ini kita harus ganti ke seperti ini. Kita harus tentukan tipe datanya dan tipe datanya. Nah, teman-teman, kita jalankan. Kita ingin ngeprint angka 1, yang keluar apa? Oke, kita cari dulu kenapa ada errornya. Nah, di sini yang teman-teman mesti lakukan adalah karena di sini kita masih menggunakan dua ini. Padahal kita cuma ingin ngeprint angka 1, tapi yang kedua ini tidak dipakai. Jadi Golang itu dapat memberitahu kepada kita bahwa ada variabel yang tidak digunakan. Sehingga ini adalah bentuk seperti apa ya? Protection, bukan dibilang protection juga sih, seperti untuk mengefisiensi kode aja gitu dari Golangnya memberitahu kita. Jadi kalau kita cuma mau ngeprint angka satunya aja, ini kita harus dilakukan komen dulu. Nah, baru keluar angkanya 1 gitu ya. Kalau kita ingin ngeprint ketiga-tiganya gitu, ya udah kita langsung masukkan seperti one line tadi, angka 2 dan angka 3. Seperti ini. Kalau kita run, kita run, nah keluar angkanya 1, 2, 3. Oke teman-teman, jangan sampai lupa hal-hal yang kecil seperti ini ya. Seperti kalau kita ingin ngeprint satu variabel aja, yang lainnya variabelnya harus dibuat menjadi komen dulu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk di video kali ini. See you next time dan bye bye.